Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nurmasita dari kelas SME dengan NIM 102190118. Di sini saya akan menjelaskan tentang saham, yaitu jual beli saham syariah perspektif hukum Islam. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa itu jual beli. Jadi istilah jual beli dalam fikih itu disebut al-bai', yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Tapi secara umum apa itu jual beli, yaitu menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan atau atas dasar saling suka sama suka. Nah, dasar hukum jual beli sendiri salah satunya ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, secara umum jual beli sendiri diperbolehkan asalkan jual beli itu tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh agama, atau diperbolehkan asalkan memenuhi prinsip syariah, dan tidak boleh menjual barang-barang yang haram seperti minuman keras, babi, atau lain sebagainya yang sekiranya merugikan pembelinya. Nah, bicara tentang saham syariah, saham sendiri yaitu surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Nah, saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseorangan terbatas. Nah, menurut Darmaji, saham juga dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu usaha perseorangan terbatas. Nah, wujud saham adalah selembar kertas yang menerangkan bahwa kepemilikan kertas tersebut merupakan pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Selain itu, menurut penulis, saham adalah surat tanda bukti penyertaan modal pada sebuah perseroan terbatas yang mempunyai nilai ekonomi sehingga dapat diperjualbelikan atau dijaminkan hutang. Jenis-jenis saham ada dua, yaitu yang pertama saham preferen. Saham ini mempunyai karakteristik umum yang berbeda dengan saham biasa. Pada saham preferen ini, dividen dibayar dalam jumlah atau nilai yang tetap. Selain itu, saham preferen dapat dikonversikan menjadi jenis saham biasa. Apabila perusahaan mengalami likuidasi, pemegang saham preferen mempunyai hak klaim lebih dahulu dibanding dengan jenis saham biasa. Nah, perbedaan yang paling mencolok, saham preferen ini tidak diperdagangkan di bursa efek seperti saham lainnya atau saham biasa. Yang kedua ada common stock atau saham biasa. Nah, jenis saham ini dikenal dengan istilah saham biasa. Nah, investor yang memiliki jenis saham ini akan mendapatkan bagian keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam bentuk dividen. Pembagian dividen oleh perusahaan akan dilakukan apabila kinerja keuangan perusahaan cukup bagus dan sudah mampu membayar kewajiban keuangan lainnya. Keuntungan investasi saham. Sebagai calon investor saham, kita harus mengetahui keuntungan yang akan diperoleh dalam melakukan investasi pada instrumen saham, yaitu yang pertama capital gain. Apa itu capital gain? Investor yang di dalam investasinya mampu memilih saham yang bagus diharapkan akan memperoleh keuntungan pendapatan dalam bentuk capital gain. Keuntungan ini diperoleh dari selisih harga jual saham yang lebih tinggi daripada harga beli saham. Jika harga saham naik cukup tinggi, investor akan memperoleh keuntungan sesuai dengan porsi saham yang dimilikinya. Yang kedua yaitu dividen. Dividen di sini investor saham yang cerdas akan memilih saham dari emiten yang mempunyai kinerja pendapatan bagus. Dengan begitu, mereka dapat mengharapkan pembagian dividen tunai dan emiten tersebut. Nah, berarti investor saham akan memperoleh tambahan penghasilan dari investasinya selain kemungkinan penghasilan dari capital gain tadi. Selain kemungkinan mendapatkan dividen tunai, investor saham juga dimungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari pembagian dividen
saham atau stok dividen. Nah, selain keuntungan mendapatkan penghasilan, ada beberapa keuntungan non-finansial yang bisa diperoleh dari berinvestasi saham, seperti hak voting, hak klaim, aset, dan beberapa manfaat lainnya. Proses perdagangan saham atau transaksi saham dan obligasi di pasar sekunder diawali dengan order atau pesanan untuk harga tertentu. Pesanan tersebut dapat disampaikan baik secara tertulis maupun lewat telepon dan disampaikan kepada perusahaan efek melalui sales atau dealer. Pesanan tersebut harus menyebutkan jumlah yang akan dibeli atau dijual dengan menyebutkan harga yang diinginkan. Nah, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI harus menggunakan satuan perdagangan atau round lot efek atau kelipatannya, yaitu 500 efek, kecuali pada perdagangan di pasar negosiasi tidak menggunakan atau satuan perdagangan. Seperti contoh, seorang investor misalnya bernama Bapak Sigit menelpon perusahaan sekuritas di mana dia menjadi nasabahnya dan menyampaikan minatnya untuk membeli saham Medco Energi Internasional sebanyak 2 lot. Nah, pada harga 1.200 per lembar sahamnya. 2 lot saham sama dengan 1.000 saham. Pesanan ini diteliti lebih dulu oleh perusahaan sekuritas. Misalnya, apakah tersedia dana atau saham yang akan dibeli atau dijual, batas limit perdagangan, dan lain-lain. Dan kemudian disampaikan kepada pialang di lantai bursa atau floor trader untuk dilaksanakan. Pesanan dijual atau beli oleh para investor dari berbagai perusahaan sekuritas akan bertemu di lantai bursa. Setelah terjadi pertemuan antar order tersebut, maka proses selanjutnya yaitu proses terjadinya transaksi. Mekanisme matching umumnya berdasarkan kriteria prioritas, harga, kemudian waktu. Prioritas waktu berlaku dalam hal penawaran jual atau permintaan beli diajukan pada harga yang sama. Prioritas diberikan kepada pemerintah beli atau penawaran jual yang diajukan terlebih dahulu. Nah, saham syariah itu yaitu merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Definisi saham dalam konteks saham syariah merujuk pada definisi saham yang pada umumnya diatur dalam undang-undang ataupun peraturan OJK lainnya. Ada 2 jenis saham syariah yang diakui di pasar modal Indonesia, yaitu yang pertama, saham yang dinyatakan memenuhi kriteria seleksi saham syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 35/POJK.04/2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Yang kedua, saham yang dicatatkan sebagai saham syariah oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK. Nah, prinsip saham syariah secara umum yang harus dipenuhi agar suatu saham itu bisa disebut dengan saham syariah yaitu harus memenuhi 1. Tidak melakukan bidang usaha seperti perjudian atau perdagangan yang dilarang menurut syariah. Yang pertama, yang kedua, tidak ada penyerahan barang atau jasa, penawaran permintaannya itu palsu, jasa keuangan itu mengandung riba, bank berbasis bunga, pembiayaan berbasis bunga, jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian atau judi, atau memproduksi, mendistribusikan, dan memperdagangkan barang atau jasa haram, melakukan transaksi yang mengandung unsur suap. Nah, kalau tidak memenuhi kriteria ini atau termasuk ada beberapa poin-poin tadi yang ada dalam saham itu, berarti saham itu tidak bisa disebut dengan saham syariah. Nah, yang kedua, secara risiko keuangan, saham ini supaya bisa disebut saham syariah itu harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama, uang berbasis bunga dibagi total ekuitas tidak lebih dari 82%. Nah, yang kedua, total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya kurang dari 10% total pendapatan. Nah, apa dasar hukum jual beli saham syariah? Yaitu Allah berfirman dalam surat An-Nisa, Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Yaitu orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Jadi kalau tidak ada paksaan, itu yang sah.
Nah, para ulama kontemporer sepakat bahwa jual beli saham diperbolehkan secara syariah dan hukum positif yang berlaku dengan argumentasi bahwa saham sesuai dengan terminologi yang melekat padanya. Maka saham yang dimiliki oleh seseorang menunjukkan sebuah bukti kepemilikan atas perusahaan tertentu yang berbentuk aset, sehingga saham merupakan cerminan kepemilikan atas aset tersebut. Nah, logika tersebut dijadikan dasar pemikiran bahwa saham dapat diperjualbelikan sebagaimana layaknya barang. Yang terakhir, akad-akad yang digunakan dalam praktik jual beli saham syariah itu apa saja? Nah, akad-akadnya itu yang pertama yaitu bai' al-musawamah, yaitu akad yang digunakan pada saat melakukan transaksi saham syariah di mesin perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Dalam akad ini, para pihak dapat melakukan transaksi tawar-menawar dengan harga yang paling murah, tetapi sesuai dengan kesepakatan mereka tentunya. Nah, yang kedua ada mudharabah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih di mana satu pihak sebagai penyedia modal sementara pihak lainnya sebagai penyedia tenaga atau keahlian. Yang ketiga ada musyarakah, akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan atas usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk lainnya. Lalu ada istisna, akad jual beli aset berupa objek pembiayaan antara para pihak di mana spesifikasi, cara, dan jangka waktu penyerahan serta harga aset tersebut ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Ada ijarah, yaitu akad pemindahan hak guna atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan barang. Lalu ada wakalah, akad di mana pihak yang memiliki kuasa memberikan kuasa kepada pihak yang menerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu. Yang terakhir akad kafalah, yaitu di mana penjamin berjanji memberikan penjamin kepada pihak yang dijamin untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain. Nah, mekanisme jual beli saham syariah. Pasar modal syariah ini adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten, jenis efek yang diperdagangkan dan mekanisme perdagangnya telah sesuai dengan prinsip syariah. Secara umum konsep pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional tidak jauh beda. Bedanya secara umum itu antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya. Sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dalam syariah, prinsip-prinsip dasar syariah. Ketentuan hukum mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Yang pertama, perdagangan efek di pasar reguler bursa efek menggunakan akad jual beli. Yang kedua, akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual. Yang ketiga, pembeli boleh menjual efek setelah akad jual beli dinilai sudah sah, walaupun penyelesaian administrasinya itu dilaksanakan di kemudian hari berdasarkan kesepakatan mereka dan berdasarkan prinsip qad hukmi. Efek yang dapat dijadikan objek perdagangan hanya efek bersifat ekuitas sesuai prinsip syariah. Lalu, harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar, wajar melalui mekanisme tawar-menawar yang berkesinambungan. Dan terakhir, dalam perdagangan efek tidak boleh melakukan kegiatan atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Segini dulu penjelasan tentang saham dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.